Novel Dua Bunga Setangkai karya Cawica, episode 122, Akan Pergi. Dengan mengemudikan mobil dengan kencang, Insa pun sampai di gedung Graha. Benar saja, Insa melihat Pras yang tengah bersandar santai di samping mobilnya. Sesekali juga terdengar ia bersiul-siul merdu. Insa segera turun dan menghampiri Pras. "Kak Pras, kenapa kau di sini? Jangan melakukan hal yang gila." Pras pun terkejut karena Insa tiba-tiba saja ada di hadapannya. Ia tak menyadari bahwa mobil Insa lewat, karena di gedung itu juga sangat ramai sekarang. Ada acara resepsi orang lain yang digelar di sana. "Insa, kenapa kau di sini?" "Tentu saja mau menggagalkan aksi gilamu itu, Kak." "Siapa yang memberitahumu aku ada di sini?" Pras masih menatap Insa dengan wajah terkejut. "Tentu saja Aisyah, siapa lagi?" Pras hanya menapuk dahinya sambil bergumam lirih. "Astaga, istri polosku, kenapa kau bilang padanya?" "Ayo kita pulang, jangan coba membuat hal-hal gila, aku mohon." "Aku tak gila Insa, bukankah memang benar kau masih mencintai Hanafi kan? Aku hanya ingin kalian berdamai. Syukur-syukur jika kalian mau rujuk kembali, itu lebih baik Insa." "Aku tak pernah mengatakan apapun tentang perasaanku untuk Hanafi, Kak. Jangan mengada-ngada, ayo pulang." "Kau memang tak pernah mengatakannya, tapi semua sikapmu sudah bisa menunjukkannya. Dan kau tak bisa berbohong lagi Insa. Hatimu hanya untuk Hanafi. Meski kau belum benar-benar merasakan kembali cinta itu, tanyakanlah pada hati kecilmu." Insa terdiam sesaat, lalu segera berkata lagi, "Percuma Kak, dia tak akan datang, apalagi karena undangan itu. Dia mengira kita menikah." "Yakinlah, ia akan datang Insa. Kalau dia benar-benar mencintaimu, dia akan melihat kau bahagia, setidaknya untuk terakhir kalinya, meski semua ini palsu." Insa mengibaskan tangannya di udara. "Sudahlah Kak, aku tak mau melakukan hal yang sia-sia seperti ini. Jika memang dia masih menyimpan perasaan untukku, dia akan menemuiku bukan? Bahkan mungkin sebelum pernikahan itu untuk mencegahnya. Tapi apa? Dia tak pernah muncul di hadapanku, atau setidaknya mencariku dalam beberapa bulan ini. Sulit Insa untuk mencarimu, apalagi kau berada di pondok pesantren. Area yang dipikir Hanafi tak mungkin kau datangi, apalagi kau tinggali. Kau tersembunyi selama ini. Dia tak dapat menemukanmu. Karena jujur, akulah yang selalu mempersulitnya." "Mempersulit? Maksudnya?" "Ya, banyak pengawal Hanafi yang datang dan menanyakan keberadaanmu. Tapi aku tak pernah memberitahu mereka, karena aku yang sempat ingin memilikimu. Tapi Tuhan berkata lain. Jika sekarang izinkan, jadi sekarang izinkan aku untuk mempersatukan kalian lagi." "Sudahlah Kak, aku tak pernah mempermasalahkan soal itu. Jadi tak perlu kau lakukan ini semua. Untuk kali ini sajain, aku berjanji jika kali ini Han tak datang, maka aku juga tak akan ikut campur dalam hubungan kalian lagi." Benar? Berjanji?" "Ya, aku berjanji." Mereka saling menautkan jari kelingking, mereka dengan wajah penuh senyuman. Sampai jam resepsi di undangan palsu yang sudah ditentukan itu habis, Hanafi tak kunjung datang. Dan hari pun mulai gelap. Pras dan Insa pun sudah kelihatan lelah berbincang-bincang, serta berdiri di sana berjam-jam. "Sudah aku bilang, dia tak akan datang Kak, ini semua sia-sia." Insa berkata dengan nada kesalnya. "Maafkan aku In, aku kira." Kalimatnya langsung dipotong oleh Insa dengan cepat. "Sudahlah, ayo kita pulang. Setelah ini, jangan lakukan hal gila seperti ini lagi. Dan jangan pernah mencoba menghubungi Han lagi dengan alasan apapun. Dan itu juga yang akan aku lakukan. Mulai sekarang, Kak Pras, jangan pernah memikirkan aku lagi. Fokuslah pada Aisyah, dia istrimu. Bahagiakan dia. Aku akan mencari bahagiaku sendiri suatu saat nanti." Pras pun tak bisa berkata-kata lagi. Ia hanya menatap Insa pergi dari pandangannya. Dan tanpa diketahui oleh Pras, Insa berjalan menuju mobil sambil menitikkan air mata. Memang benar, kata Pras, masih ada sedikit perasaan Insa di hati kecilnya untuk Hanafi yang tak pernah ia rasakan. Perasaan itulah yang membuat hatinya terasa sakit saat ini. Ia mengira bahwa Hanafi sudah tak mencintainya lagi.
Untuk itu, Insa mulai saat itu memutuskan untuk tak lagi memikirkan semua tentang Hanafi dan kehidupannya. Ia akan mencari kebahagiaannya sendiri dalam pekerjaannya saat ini, ataupun pada seorang pria lain yang mendapat cintanya nanti. Itulah yang sebenarnya terjadi selama ini. Aisyah adalah istriku, dia bahkan sedang mengandung anakku. Benar Tuan Hanafi, Insa adalah wanita yang sangat baik. Dia sering membantuku dalam hal apapun, hatinya sangat bersih dan selalu tulus. Ya Han, dia selalu membantu Aisyah dari berbagai kesulitannya, mulai saat awal hamil sampai kehamilannya yang kini sudah menginjak usia 5 bulan. Insa juga yang sering membawanya ke dokter saat aku sedang sibuk mengurus pondok pesantren. Sambung Pras lagi. Setelah Pras menikah, ia memang menjadi lebih patuh pada orang tuanya. Ia kini memimpin pondok pesantren, didampingi oleh Aisyah tentunya, yang selalu menyemangati Pras dalam berbagai hal. Mendengar semua penuturan dari Pras, Hanafi merasa lega. Bahkan, ia merasa senang ternyata Insa masih memiliki sedikit perasaan padanya. Dan Hanafi pun memiliki tekad kembali untuk menumbuhkan rasa itu. Melihat reaksi Hanafi yang tampak senang dengan semua ceritanya, Pras segera berkata lagi, "Tapi Han, aku kesini karena Insa." "Insa, kenapa Pras?" tanya Hanafi dengan raut wajah khawatirnya. Aisyah pun yang menjawab perkataan Hanafi. "Insa tadi pagi datang ke rumah dan dia bilang bahwa dia akan pergi dari negara ini." "Ya, ketika aku bertanya tujuannya, dia hanya berkata, 'Kemanapun, aku akan mencari kehidupanku.'" Pras menambahkan, ingatannya kembali saat tadi pagi, saat Pras dan Aisyah menemui Insa dengan dandanan yang cukup modis, elegan, dan cantik. "Memangnya kau akan pergi kemana, Insa?" "Kemanapun, aku akan mencari kehidupanku sendiri." "Maksudmu, lalu bagaimana dengan usahamu di sini?" "Aku bahkan sudah tak bisa mengurusnya, karena aku sibuk dengan urusan pondok pesantren sekarang. Aku telah menyerahkan semua padamu, tapi kenapa kau malah pergi?" "Aku akan kendalikan usaha ini dari sana, Kak. Banyak orang kepercayaanku di sini, dan mungkin aku akan membuka usaha yang serupa di sana." "Di sana? Di mana, In? Kau mau kemana?" "Aku akan pergi ke negara X. Aku akan jalani hidup baruku di sana." "Apa? Kenapa jauh sekali? Bukankah di sini kau sudah cukup mapan, In? Kenapa kau harus pergi begitu jauh, jika hanya untuk membuka usaha lagi?" "Entahlah, Kak, aku ingin suasana baru." Tapi kau tak memiliki siapapun di sana, In. Kau akan kesepian. Bagaimana jika ada yang berniat jahat padamu?" "Di sini pun aku tak memiliki siapapun, Kak. Tenang saja, aku bisa menjaga diri." Pras pun membujuk Insa agar tak pergi, tapi Insa tetap bersikeras untuk pergi dan ingin menjalani kehidupan barunya di negara lain. Akhirnya Pras pun membiarkan Insa pergi. Selepas kepergian Insa, ia pun tak bisa tinggal diam. Begitu Insa hilang dari pandangan, Pras mengajak Aisyah untuk berkunjung ke rumah utama milik Hanafi untuk memberitahukan tentang Insa dan menyuruh Hanafi untuk mencegahnya pergi. Pras tak ingin Insa hidup sendiri di negara orang. Meski kini ia sudah memiliki banyak uang, tapi Pras masih takut kalau Insa kenapa-napa di sana. Pras pun tak peduli lagi dengan janjinya pada Insa. Pras juga ingin Insa mendapatkan cintanya kembali dan bahagia bersama Hanafi. "Maksudmu Insa akan pergi dari sini?" "Ya, Insa sudah pergi, Han. Dia akan lepas landas tepat jam 8 nanti." "Jam 8? Sekarang sudah jam 7, Pras. Kenapa kau baru mengatakannya? Jarak bandara jauh dari sini. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai di sana." "Maafkan aku, Han, tapi jika aku tak mengatakan semuanya, kau akan salah sangka nanti. Saranku, sekarang segera berangkat ke bandara untuk mencegah Insa pergi, karena aku tak tahu tempat tinggalnya di sana, Han. Dia tak mau memberitahunya. Aku takut terjadi sesuatu padanya. Aku juga tak tahu akankah dia kembali." Mendengar penuturan Pras, hati kecil Hanafi serasa menjiut. Tanpa berpikir panjang lagi, ia segera bergegas pergi, bahkan meninggalkan Pras yang masih duduk di ruang tamunya. Hanafi segera berlari ke mobilnya. Sebelum ia sampai di mobil,
Hanafi menoleh ke arah Pras dan Aisyah yang telah berdiri di depan pintu. "Terima kasih," sedikit berteriak sambil menatap Pras dengan penuh arti. Aisyah hanya tersenyum manis memperlihatkan lesung pipinya, sementara Pras juga berteriak pada Hanafi, "Semoga berhasil, Han." Pras berkata sambil melingkarkan tangan di bahu Aisyah, sementara tangan satunya melambaikan tangan pada Hanafi. Hanafi pun melajukan mobilnya dengan cukup kencang, berharap Insa belum lepas landas ketika dia sampai di bandara. Hatinya merasa senang, karena Insa ternyata tak menikah dengan Pras. Insa juga memiliki sedikit perasaan padanya, tapi Hanafi juga sedih, kalau dia tak bisa mencegah Insa untuk pergi, dan harus rela kehilangan Insa untuk kesekian kalinya. Bersambung.